Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan tentang sistem sirkulasi, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, di sini sistem sirkulasi di sini ada tiga golongan. Yang pertama ada sistem peredaran darah, sistem limfa, dan gangguan dan teknologi sistem peredaran darah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Apa itu darah, apa itu mekanisme pembukaan darah, kemudian golongan darah, dan transfusi darah. Kita hari ini akan membahas sampai transfusi darah. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem peredaran darah? Dan apa fungsi dari sistem peredaran darah? Kemudian, kenapa sistem peredaran darah itu disebut dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah berganda? Oke. Lanjut saja. Nah, sistem peredaran darah yaitu merupakan sistem organ yang berfungsi mengangkut oksigen atau zat-zat makanan atau nutrisi seperti glukosa, protein, lemak dari jantung ke seluruh tubuh dan mengeluarkan limbah hasil metabolisme karbon dioksidanya keluar tubuh. Nah, kemudian sistem peredaran darah disebut sistem peredaran darah tertutup karena darahnya mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah disebut sistem peredaran darah berganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Kemudian, fungsi dari sistem peredaran darah ini yang pertama transportasi, yaitu sebagai peredaran transportasi makanan, garam mineral, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh di mana metabolisme menghasilkan panas dan panas tersebut dibawa darah ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian, yaitu sebagai perlindungan. Nah, darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing untuk mencegah tubuh kehilangan darah. Kemudian ada penyangga atau buffering. Nah, di sini protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang darah? Terus bagaimana karakteristik darah dan apa sih komponen penyusun darah itu? Mungkin ada yang tahu? Langsung saja. Nah, darah. Di sini darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel darah, keping darah, dan berbentuk cairan atau plasma, yang dimana fungsi utama darah itu yaitu mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Nah, di sini darah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air. Kemudian memiliki bau yang khas, yaitu seperti amis atau anyir. Kemudian darah ini memiliki pH 3,5 sampai 7,45, yaitu dimana pH normal. Kemudian warna darah bervariasi tergantung kaya oksigennya. Ada warna merah terang, kekurangan oksigen, dan warna merah gelap itu merupakan kaya oksigen. Kemudian volume darah.
Nah, di sini volume darah berada di tubuh adalah 8% dari berat badan. Orang dewasa yang sehat biasanya memiliki darah sekitar 5 liter. Kemudian kita ke komponen penyusun darah. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, perhatikan gambar di atas. Di situ sudah ada gambar yang berwarna kuning, itu merupakan plasma darah. Kemudian berwarna hijau toska itu ada sel darah putih dan keping-keping darah. Dan yang warna merah itu merupakan sel darah merah. Oke, selanjutnya kita yang pertama ke komponen plasma darah. Nah, di sini plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan dengan mengandung 9% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Nah, ini ada pembuluh darah. Nah, yang berwarna kuning-kuning ini merupakan plasma darah yang berbentuk cairan. Kemudian di sana tadi sudah disebutkan ada protein plasma. Di sini di plasma darah ada 3 protein. Yang pertama albumin, globulin, dan fibrogen. Albumin ini terdapat sekitar 5-56% dari jumlah protein plasma. Kemudian yang globulin sekitar 35% di dalam protein plasma, yang dimana ada alfa dan beta globulin, kemudian ada gamma globulin. Kemudian ada fibronogen sekitar 4% dari protein plasma. Kemudian ada bahan campuran. Nah, bahan campuran di sini yaitu seperti garam mineral, natrium klorida, glukosa, lemak, urea, asam uret, dan lain-lain. Kemudian ada sel darah merah atau biasa kita sebut dengan eritrosit. Nah, sel darah merah ini dilengkapi dengan protein khusus yang itu disebut dengan hemoglobin, yang dimana fungsi sel darah merah ini atau hemoglobinnya yaitu membantu membawa oksigen ke paru-paru dan guna disebarkan ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Nah, karakteristik dari eritrosit ini yaitu yang pertama membentuk cakram dengan lengkungan pada bagian tengah. Nah, perhatikan di situ udah ada gambar. Di situ merupakan gambar dari sel darah merah. Dia berdiameter 7 sampai 65 mikrometer dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Kemudian dia bersifat elastis dan fleksibel dan mengandung 300 juta molekul hemoglobin. Selanjutnya ke jumlah. Nah, jumlah sel darah merah ini pada laki-laki dan wanita itu berbeda. Pada laki-laki itu sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik, sedangkan pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Hemoglobin pun begitu, berbeda. Setiap wanita dan laki-laki itu memiliki jumlah yang berbeda. Kemudian fungsi dari eritrosit ini yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen, yaitu yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang mengikat oksigen itu disebut dengan oksihemoglobin, yang dimana dia berwarna merah terang. Nah, ketika hemoglobin ini akan membawa oksigen, kemudian melepas oksigen ke jaringan seluruh tubuh yang berbentuk deoksihemoglobin atau hemoglobin tereduksi, yaitu dia menjadi berwarna lebih gelap atau lebih kebiru-biruan ketika hemoglobin itu sudah melepaskan oksigen. Kemudian ada pengaturan produksi eritrosit. Nah, pembentukan eritrosit ini disebut dengan eritropoiesis, di mana eritrosit ini diproduksi di sumsum tulang merah dan diatur hormon eritropoietin, yaitu hormon glikoprotein yang diproduksi di ginjal. Kemudian produksi eritropoietin dan oksigen itu berbanding balik. Ketika produksi eritropoietin itu menurun,
maka persediaan oksigen itu meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika persediaan oksigen itu menurun, produksi eritropoietin ini meningkat. Nah, peningkatan eritrosit dapat terjadi dalam keadaan kita tinggal di daratan tinggi, kemudian gagal jantung yang mengurangi aliran darah, kemudian penyakit paru-paru yang mengurangi absorpsi oksigen oleh darah, dan kehilangan darah akibat hemoragik. Oke, kemudian selanjutnya umur dan destruksi eritrosit. Nah, eritrosit ini hanya bersikulasi mengedarkan darah itu hanya selama 120 hari. Kemudian eritrosit ini tidak memiliki inti sel atau mitokondria dan retikulum endoplasma. Nah, enzim sitoplasma ini memproduksi ATP dalam waktu terbatas. Nah, kemudian ada fragmen eritrosit yang rusak akan difagositosis oleh makrofag di dalam limpa, hati, dan sumsum tulang belakang. Nah, fragmen-fragmen tersebut ada globin, hem, dan zat besi. Itu merupakan dari karakteristik fungsi dan dari eritrosit. Oke, selanjutnya kita ke sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Nah, di sini leukosit atau sel darah putih merupakan salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh alias sistem imun. Nah, coba perhatikan gambar di situ. Nah, sel darah putih atau leukosit ini biasanya berwarna putih. Kemudian karakteristiknya, sel darah putih ini memiliki jumlah normal pada manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik dalam darah. Nah, leukosit ini lebih banyak beraktivitas di dalam darah, bukan di pembuluh darah. Kemudian, leukosit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, leukosit ini di dalam sirkulasi hanya bertahan 1 hari, tetapi di dalam jaringan dapat bertahan beberapa hari sampai beberapa bulan, tergantung jenis dari leukosit tersebut. Kemudian, ada sifat-sifat leukosit. Nah, sifat-sifat leukosit ini ada 4. Yang pertama ada diapesis, fagositosis, bergerak ameboid, dan kemotaksis. Nah, yang dimaksud dengan diapesis di sini adalah mampu menembus pori membran untuk menuju ke jaringan. Kemudian yang dimaksud dengan bergerak ameboid adalah leukosit mampu bergerak seperti amoeba. Dia cepat seperti amoeba. Kemudian kemotaksis di sini yaitu dapat melepas zat kimia oleh jaringan yang rusak dan menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi jaringan. Kemudian fagositosis yaitu mampu menelan mikroorganisme atau benda asing dan sel-sel darah yang sudah tua atau yang sudah rusak. Kemudian jenis-jenis leukosit. Nah, di sini ada granulosit dan agranulosit. Coba perhatikan ada 5 gambar. Ada monosit, kemudian eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Nah, yang pertama ada granulosit. Granulosit ini terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang dimana neutrofil ini berjumlah 60%, sedangkan eosinofil 1-3%, basofil kurang dari 1%. Nah, neutrofil ini dia berdiameter 9-12 mikrometer. Dia memiliki granula kecil berwarna merah muda, kemudian dia memiliki nukleus dengan 3-5 lobus. Yang dimana neutrofil ini berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri. Kemudian yang eosinofil ini dia memiliki diameter 12-15 mikrometer.
dan memiliki granula yang kasar dan besar berwarna jingga kemerahan. Dia juga memiliki nukleus dengan dua lobus berbeda ya dengan neutrofil, dan juga berfungsi sebagai fagosit, tetapi fagosit yang lemah, yang dimana berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Kemudian ada basofil. Basofil ini memiliki diameter 12-15 mikrometer sama seperti eosinofil. Dia memiliki granula besar, tidak beraturan, berwarna keunguan hingga kehitam-hitaman. Nukleus berbentuk seperti es dan mengandung histamin yang berfungsi untuk mengikat aliran darah ke jaringan cedera. Kemudian ke leukosit agranulosit, yaitu di sini ada limfosit dan monofosit. Yang pertama ada limfosit, dia memiliki jumlah 30% dari darah. Leukosit kemudian berdiameter 5-15 mikrometer, memiliki nukleus bulat berwarna biru gelap yang dikelilingi oleh lapisan sitoplasma. Kemudian sebagian besar ditemukan di jaringan limfa, yang dimana limfosit ini berfungsi dalam reaksi imunologis atau sistem kekebalan tubuh. Nah, limfosit ini ada dua, ada limfosit B dan limfosit T, yang dimana limfosit B ini memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu, sedangkan limfosit T ini mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen melalui protein reseptor di permukaan sel. Kemudian ada monofosit, yaitu dimana berjumlah 3-8%. Nah, dia berdiameter 12-18 mikrometer. Dia memiliki nukleus besar berbentuk telur atau ginjal dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru keabuan pucat. Kemudian ada sel darah besar dan berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi histosit yang berumur panjang di dalam jaringan. Nah, itu merupakan dari karakteristik jenis-jenis dari leukosit. Oke, selanjutnya kita ke keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam susun tulang merah, yang dimana berjumlah 150-400.000 sel per milimeter kubik, dimana berbentuk tidak beraturan, berdiameter 2-4 mikrometer, tidak berwarna dan mudah pecah. Nah, sitoplasma trombosit ini terbungkus oleh membran plasma yang dimana mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembukaan darah. Nah, fungsi trombosit ini dia berfungsi sebagai dalam hemostasis atau pembentian darah, perbaikan pembuluh darah yang robek, pembekuan darah. Itu merupakan fungsi dari trombosit, yaitu lebih jelasnya trombosit itu fungsi utamanya yaitu dalam pembekuan darah atau pemberhentian darah, atau ketika pembuluh darah itu rusak atau putus ada darah yang keluar. Jadi trombosit ini yang akan berfungsi untuk menghentikan pembuluh darah.